Lanjutkan nggih. Tadi sudah dipahami ya bahwa yang memainkan peran ya dalam katup AV itu adalah chorda tendinea dengan musculus papillaris. Sebetulnya itu apa toh? Musculus papillaris itu dan chorda tendinea nih saya besarkan ya. Nah, di sini kita lihat yang kayak sosis. Ini loh ya, yang kayak sosis ini. Nah, yang kayak sosis ini adalah musculus papillaris. Ya kan? Nah, saya hapus sekarang. Nah, yang jaring-jaring ini loh ya. Nah, yang jaring-jaring ini, yang bolong-bolong ini ya. Nah, ini adalah chorda tendinea. Begitu ya. Nah, oke, sampai sini paham ya. Jadi sudah bisa membedakan ya mana chorda tendinea, mana musculus papillaris. Jadi chorda tendinea itu ya disokong oleh musculus papillaris. Gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Di sini kita jelaskan ya. Pertama, step yang pertama adalah darah masuk ke atrium baik lewat vena pulmonalis atau vena cava superior atau inferior. Jadi begini ya. Kita ambil saja satu yang yang jantung kiri ya. Sebenarnya konsepnya sama. Baik, dari jantung kiri ini kan ya. Kita bayangkan di sini kan ada vena pulmonalis. Nah, darah masuk di sini kan. Darah masuk sini nih. Nah, masuk sini. Nah, mengisi atrium, ya kan? Nah, ketika atrium ini sudah terisi darah dari paru-paru yang bersih, yang dialirkan lewat vena pulmonalis, ya ingat, vena menuju jantung, pulmonalis dari paru-paru. Berarti darah dari paru-paru yang sudah bersih menuju jantung. Ini sudah masuk ke bak penuh di atrium, ya. Penuh di atrium ini. Nah, begitu kan ya. Nah, ini kita bayangkan seperti ini saja, kita analogikan atrium ya. Nah, ini atrium ya, kemasukan darah di sini ya. Kemasukan darah dari pembuluh vena pulmonalis ya. Nah, ketika sudah terisi penuh ke bak atriumnya, nah tentukan tekanan dalam atrium itu meningkat, ya kan? Kayak misalnya balon diisi udara, itu kan akan menekan ke segala arah, ya kan? Menekan ke sini, karena atriumnya kebak darah dari vena pulmonalis, ya kan, sehingga meregang. Nah, regangan ini kita sebut dengan tekanan. Tekanannya meningkat. Nah, sehingga ketika tekanannya meningkat, otomatis kan akan mendorong ke bawah juga, alias berkontraksi, alias mencengkram, ya kan. Nah, ini mendorong ke bawah. Di sini kan ada katup. Perhatikan, ini katup ya. Katup AV ya. Ini katup AV, ini kita analogikan bulatan ini adalah atrium. Nah, ya kan? Sehingga kalau ketekan ke bawah ya, atriumnya buka. Katupnya buka ya. Katup ini terbuka. Oh, jadi terbuka, ya kan? Nah, pada kondisi ini atrium kontraksi memeras darah ke bawah. Betul, kena keperas ke bawah, ini betul ya. Ventricle relaksasi, betul, dan harus gantian. Jadi ketika ketekan ke bawah ya, kan atrium kontraksi, ventricle relaksasi, pasti berlawanan, nggak mungkin searah. Karena logikanya begini, ketika atrium itu berkontraksi memeras ke bawah gitu ya, ventricle itu kan tidak ngapa-ngapain gitu ya, lemes gitu ya posisinya ya. Nah, maka ventricle itu relaksasi gitu. Tidak mungkin atrium dengan ventricle kontraksi bersamaan, tidak mungkin. Harus salah satunya. Dalam hal ini karena atriumnya penuh ya, terisi dengan darah ke bak, otomatis kan kegencet ke bawah, itu juga lama-lama kan memeras ke bawah, darahnya keperas ke bawah kan. Nah, otomatis atriumnya kontraksi. Kalau atrium kontraksi pasti ventrikelnya relaksasi. Inilah yang menyebabkan katup AV atrioventricularis terbuka. Jadi kalau ada soal bagaimana katup atrioventricularis terbuka, yaitu pada saat ventricle relaksasi, atrium berkontraksi. Diingat-ingat ya. Begitu ya. Nah, karena atrium terisi darah, otomatis tekanan di atrium semakin meningkat. Iya, jelas toh. Tekanannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, ya kan? Ini kan panah-panahnya terisi kebak dengan darah, betul. Nah, mendorong ke segala arah ke bawah, akhirnya jebol atau membobol katup ini. Katup
atrioventricularis. Jadi kesimpulannya adalah darah mengalir dari atas ya, berarti dari atrium gitu ya, yang tekanannya lebih kuat. Iya, karena langsung disentor dari vena pulmonalis. Dari tekanan yang lebih tinggi atau kuat, betul. Yaitu daerah atrium, ke tekanan yang rendah atau lemah, yang masih kosong. Yang masih kosong apa? Yaitu daerah ventricle, ke arah bawah. Oke, sampai sini paham ya untuk step satunya ya. Dipegang baik-baik.